Dengarkan, ini adalah kisah dari masa ketika Pulau Jawa masih mengambang di lautan luas. Tanah Jawa kala itu belum kokoh, terus bergeser dan berguncang hebat. Lautan ganas tak henti-hentinya menggerus tepiannya, membuat para penghuni hidup dalam ketidakpastian. Melihat keadaan ini, para dewa di kahyangan pun berdiskusi. Mereka sepakat, tanah Jawa membutuhkan sebuah penyeimbang, sebuah pasak agung yang akan menancapkannya dengan kokoh ke dasar bumi. Maka, para dewa memutuskan untuk membawa sebuah gunung suci dari tanah Jambu Dwipa. Gunung itu bernama Mahameru, puncak tertinggi yang menjulang gagah, paku bagi langit dan bumi. Proses pemindahannya bukanlah perkara mudah. Selama perjalanan, puncak Mahameru rontok dan membentuk ganeng-ganeng lain yang kini kita kenal di tanah Jawa. Sisa puncaknya yang agung kemudian ditancapkan dengan kekuatan ilahi tepat di jantung timur pulau. Dari situlah lahir gunung yang kini kita sebut Semeru. Saat paku langit itu ditanamkan, seluruh bumi Jawa berguncang dahsyat. Guncangan itu begitu kuat hingga terasa sampai ke dasar samudera. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, para leluhur yang bijaksana mendengar sebuah suara gaib yang bergema dari perut bumi. Suara itu berkata, "Sajroning bumi iki tak simpen pamoring jagat, yen paku iki murka, kabeh bakal kawetu," yang artinya, di dalam perut bumi ini kusimpan keseimbangan jagat raya. Bila paku ini murka, maka semua rahasia yang terpendam akan keluar dan tampak. Sejak saat itu, Semeru bukan lagi sekadar gunung biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan mistis Pulau Jawa. Keberadaannya menjadi simbol kekuatan, stabilitas, dan juga pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa. Legenda ini mengajarkan kita bahwa setiap elemen di alam semesta memiliki peran penting. Dan Semeru, sang paku langit, adalah poros spiritual yang menjaga harmoni tanah Jawa. Setiap letusannya dianggap sebagai pesan. Setiap getarannya adalah bisikan dari masa lalu yang mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam. Kisah ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas spiritual masyarakat Jawa. Ia menyatu dalam ramalan-ramalan kuno seperti Jangka Jayabaya dan bisikan misterius Sabdo Palen, yang semuanya berpusat pada peran Semeru sebagai penentu takdir. Kisah ini membawa kita mundur ratusan tahun ke masa keemasan Kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raja Brawijaya kelima yang bijaksana, ada dua sosok abdi spiritual yang selalu mendampinginya, menjaga keseimbangan kerajaan. Mereka adalah Sabdo Palen dan Noyo Genggong. Tapi, jangan bayangkan Sabdo Palen ini seperti manusia biasa. Menurut keyakinan masyarakat Jawa kuno, beliau adalah roh agung, titisan penjaga tatanan leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sabdo Palen dipercaya memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa memahami bahasa bumi, merasakan bisikan angin, bahkan mengerti gejolak api di dalam perut gunung. Ia adalah perwujudan kearifan alam tanah Jawa itu sendiri. Namun, seperti yang kita tahu, roda sejarah terus berputar. Ketika Majapahit mulai goyah dan akhirnya runtuh, Sabdo Palen pun ikut menghilang dari panggung sejarah. Tapi, sebelum benar-benar moksa, ia mengucapkan sebuah sabda yang melegenda dan terus dikenang hingga kini. Dalam bahasa Jawa, Sabdo Palen berkata, "Sajeroning 500 tahun, ingsun bakal bali, kawontenan tanah Jawa bakal tak balka, marang jati dhirin." Artinya, dalam 500 tahun, aku akan kembali, kodrat tanah Jawa akan kukembalikan pada kesejatiannya. Ini bukan sekadar ucapan perpisahan, melainkan sebuah janji, sebuah ramalan tentang kembalinya tatanan lama. Setelah mengucapkan sabda tersebut, Sabdo Palen diceritakan berjalan menuju arah timur. Kemana tujuannya? Ke arah barisan gunung-gunung megah, tempat yang dipercaya sebagai alam tak kasat mata, tempat para leluhur bersemayam. Dan tepat di pusat wilayah pegunungan itu, berdirilah Gunung Semeru yang agung. Para tetua dan orang-orang bijak di masa lalu meyakini bahwa Sabdo Palen tidak benar-benar lenyap. Rohnya menyatu dengan roh penjaga Semeru, bersemayam di puncak Mahameru, menunggu dengan sabar datangnya zaman yang telah dijanjikan untuk kembali menagih janjinya. Kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari spiritualitas Jawa dan legenda Gunung Semeru. Jauh sebelum era keemasan Majapahit, di tanah Jawa pernah berdiri seorang raja yang begitu visioner,
Namanya Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Beliau tidak hanya dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, tetapi juga seorang peramal ulung yang penglihatannya tertuang dalam jangka Jayabaya. Ramalan-ramalannya begitu melegenda. Dipercaya banyak orang telah meramalkan kedatangan bangsa asing hingga kemerdekaan Indonesia. Dalam salah satu penglihatan batinnya yang paling misterius, Prabu Jayabaya menatap jauh ke arah timur, ke puncak Mahameru, Gunung Semeru yang agung. Di sana, ia melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Sebuah cahaya raksasa memancar dari puncak gunung itu. Dalam visinya, ia melihat ganeng-ganeng di seluruh tanah Jawa, mengeluarkan asap tebal, lautan bergejolak, dan airnya naik menelan daratan. Sementara, bintang-bintang di angkasa berjatuhan laksana hujan api. Ini adalah gambaran sebuah zaman kala bendu. Zaman kekacauan. Di tengah kekacauan itu, dari puncak Semeru yang membara, bangkitlah bayangan sesosok figur misterius. Sosok itu gagah perkasa. Tubuhnya seolah terbuat dari kabut dan awan. Diselimuti jubah gaib yang berkilauan. Penuh dengan rasa penasaran dan sedikit kegentaran, Jayabaya segera menemui guru spiritualnya yang agung. Seorang resi bernama Padang Mulyo. Dengan suara bergetar, Jayabaya bertanya dalam bahasa Jawa kuno yang syarat makna, "Sapa kui kang katon saka pucuk Semeru?" Yang artinya, "Guru, siapakah gerangan sosok yang kulihat muncul dari puncak Gunung Semeru itu?" Sang resi menatap muridnya dengan tatapan yang dalam, seolah menembus ruang dan waktu. Ia lalu menjawab dengan tenang, "Iku sabdo palen. Yen Semeru murka, tanda yen dua kebali." Artinya, itu adalah sabdo palen. Jika suatu saat Semeru murka dan meletus hebat, itu adalah pertanda bahwa ia telah kembali. Nah, dari sinilah lahir sebuah tafsir yang sangat kuat dalam tradisi spiritual Jawa. Gunung Semeru bukanlah sekadar gunung berapi biasa. Ia diyakini sebagai tempat tidur atau bersemayamnya Sabdo Palen, sang pamomong atau danyang gaib tanah Jawa. Letusan dahsyat Semeru tidak hanya dilihat sebagai bencana alam, melainkan sebagai sebuah pertanda kosmik. Itu adalah momen ketika Sabdo Palen sedang menggeliat dari tidurnya yang panjang, menandakan akan datangnya sebuah perubahan besar di Nusantara. Sebuah era lama akan berakhir, dan sebuah era baru akan segera dimulai. Kisah ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara alam, spiritualitas, dan kepemimpinan dalam pandangan dunia masyarakat Jawa kuno. Semeru menjadi gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, tempat takdir sebuah bangsa ditentukan. Tahukah kamu setelah Majapahit runtuh, ada sebuah era di mana Gunung Semeru dianggap lebih dari sekadar gunung berapi. Para pertapa di masa itu sering mendengar Semeru berbicara, bukan dalam bahasa manusia, tapi lewat desahan dan gemuruhnya yang misterius. Mereka percaya suara-suara itu adalah tanda bahwa sebuah janji kuno akan segera ditepati. Janji siapa? Janji Sabdo Palen, sang penasihat spiritual legendaris tanah Jawa. Selain itu, gemuruh Semeru juga diyakini sebagai pertanda bahwa ramalan Jayabaya yang telah ditulis Baraba Debat sebelumnya mulai menyentuh zaman kita. Seolah-olah alam sedang memberikan sinyal bahwa kepingan-kepingan ramalan itu mulai tersusun menjadi kenyataan. Yang paling menarik, ada kepercayaan bahwa Semeru adalah paku langit bagi Pulau Jawa. Dan ketika Semeru bergerak atau bergejolak, itu artinya sang paku sedang bergeser, membawa perubahan besar bagi seluruh pulau. Legenda kuno bahkan menyebutkan sesuatu yang lebih dalam. Jika Semeru meletus dengan kemarahan yang luar biasa, itu bukan sekadar fenomena alam biasa. Letusan dahsyat itu dianggap sebagai sinyal kosmis, sebuah pesan langsung dari penjaga lama tanah Jawa, yaitu Sabdo Palen sendiri. Letusan itu adalah sebuah peringatan yang berbunyi, "Jawa lagi oramaton, kahanan wis ado saka patut." Artinya, Jawa sedang tidak selaras, keadaan telah jauh dari kelayakan. Pesan ini menyiratkan bahwa tatanan sosial, moral, dan spiritual di tanah Jawa sedang goyah atau keluar dari jalur yang seharusnya. Masyarakat mungkin telah melupakan nilai-nilai luhur dan kearifan para leluhur. Jadi, dalam pandangan ini, letusan Semeru bukanlah sebuah hukuman dari langit atau kemarahan alam yang buta. Sebaliknya, letusan itu adalah sebuah isyarat, sebuah pengingat lembut namun kuat dari sang penjaga spiritual. Ini seperti orang tua yang melihat anaknya mulai salah jalan,
lalu memberikan peringatan agar segera kembali ke jalan yang benar. Sabdopalan, lewat gemuruh Semeru, sedang mencoba menyadarkan kembali anak cucunya. Ia mengingatkan bahwa harmoni harus dijaga, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta harus dipulihkan. Letusan menjadi simbol komunikasi antara dunia gaib dan dunia nyata. Sebuah dialog tanpa kata antara penjaga dan yang dijaga. Jadi, setiap kali kita mendengar berita tentang aktivitas Semeru, mungkin kita bisa melihatnya dari dua sisi. Sisi ilmiah sebagai gejala vulkanologi, dan sisi spiritual sebagai pengingat akan warisan leluhur dan pentingnya menjaga harmoni. Banyak yang bertanya, kenapa nama Sabdopalan selalu disebut setiap kali Semeru bergejolak? Kenapa juga ramalan Jayabaya selalu dikaitkan dengan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu? Mari kita urai benang merah ketiganya. Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah pandangan dunia yang telah hidup ribuan tahun. Di masa lalu Jayabaya pernah meramalkan datangnya sebuah zaman yang ia sebut zaman edan atau zaman gila. Ini adalah masa di mana nilai-nilai luhur ditinggalkan. Manusia menjadi serakah lupa pada edap dan tak lagi peduli pada bumi yang mereka pijak. Mereka memburu kekayaan tanpa henti, mengabaikan keseimbangan alam, dan melupakan jati diri mereka sebagai bagian dari semesta. Suara alam tak lagi didengar, dan harmoni antara manusia dengan lingkungannya pun rusak. Namun, di tengah kegelapan itu, Jayabaya memberikan secercah harapan. Ia berkata, "Sawis, pepeteng, bakal ana cahya, ana kang balisaka wetan ngawa pituduh." Artinya, setelah kegelapan, akan ada cahaya. Ada yang kembali dari timur membawa petunjuk. Siapakah cahaya itu? Menurut tafsir para leluhur, sosok yang dimaksud adalah Sabdopalan, sang danyang, atau penjaga tanah Jawa yang legendaris. Sabdopalan bukanlah sosok fisik, melainkan perwujudan dari kearifan dan tatanan alam itu sendiri. Ia adalah penjaga keseimbangan, roh yang memastikan harmoni tetap terjaga di tanah Jawa, dan tempat ia akan bangkit kembali. Menurut kepercayaan, adalah dari Gunung Semeru. Kenapa Semeru? Karena dalam kosmologi Jawa, Semeru dianggap sebagai paku bumi, pusat spiritual dan geografis yang menopang seluruh pulau. Dari sanalah energi kehidupan menyebar. Dalam beberapa versi legenda yang dituturkan turun-temurun, jika Semeru berteriak atau meletus, itu bukan sekadar bencana alam biasa. Itu adalah pertanda bahwa Sabdopalan sedang bergerak. Gemuruh Semeru adalah suaranya yang menggema, berusaha membangunkan nurani manusia yang tertidur. Letusannya adalah panggilan agar manusia kembali menyatu dengan alam, menghormati tanah, gunung, hutan, dan sungai sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa. Sabdopalan mengingatkan kita bahwa kita bukanlah penguasa alam, melainkan bagian kecil darinya. Dari sini, hubungan antara Semeru, Sabdopalan, dan Jayabaya menjadi semakin jelas. Semeru adalah paku dunia, pusat keseimbangan tanah Jawa. Sabdopalan adalah penjaganya, roh tatanan leluhur yang memastikan harmoni tetap ada. Sementara itu, Jayabaya adalah sang penafsir, seorang visioner yang mampu melihat masa depan melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Semeru. Mereka adalah tiga pilar dalam sebuah narasi besar tentang takdir tanah Jawa. Maka, ketika Semeru bergemuruh, para leluhur tidak melihatnya sebagai sekadar letusan gunung berapi. Mereka menafsirkannya sebagai sebuah pesan mendalam. Ada ungkapan kuno yang berbunyi, "Gunung ingsun au tetenger," yang artinya, gunung memberiku sebuah tanda. Gemuruh Semeru adalah tanda bahwa bumi sedang berbicara kepada kita. Tanda bahwa janji Sabdopalan untuk kembali menjaga tanah Jawa masih terikat erat di puncaknya yang agung. Dan yang terpenting, ini adalah tanda bahwa ramalan Jayabaya tentang zaman edan dan datangnya cahaya pencerahan masih menyelimuti takdir kita, menunggu waktu yang tepat untuk tergenapi. Semeru tidak pernah tidur. Begitu pula dengan janji dan ramalan yang menjaganya. Terima kasih sudah menyimak.